Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Ratnasari, usia saya 30 tahun. Saya berdomisili di Boyolali. Asli saya dari Blora, Jawa Tengah. Saya mu'alaf sejak usia 17 tahun. Masya Allah. Sekitar kurang lebih tahun 2009. Alhamdulillah sampai sekarang, insya Allah tetap istiqomah dan semoga Alhamdulillah sampai selama-lamanya, sampai kemudian kita dipanggil kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi dulu orang tua kerja di sini di daerah Solo Raya gitu. Jadi kemudian karena dulu kan sama Mbah di Blora, kemudian Mbah sudah beberapa tahun meninggal, kemudian SMA kelas 2 saya hijrah ke sini. Daerah tepatnya yo Kartosuro ya, Sukoharjo. Jadi SMA udah di sini, dulu di rumah Blora sama kakek nenek, dan dulu agamanya Nasrani gitu. Jadi kemudian kakek nenek udah mboten enten. Jadi terus ikut ibu ke sini. Ibu dulu juga Nasrani, tapi kemudian setelah papi saya meninggal, kemudian pindah ke sini dan dapat suami muslim gitu. Jadi ibu saya duluan. Nah, saya ke sini itu masih Nasrani. Saya baru mualaf itu saya kan pindah ke sini kelas 2, kelas 3 akhir saya baru kemudian memutuskan untuk masuk. Jadi butuh proses kurang lebih 2 tahun baru saya alhamdulillah diberi hidayah masuk Islam. Awalnya sama sekali nggak ada ketertarikan ya sama Islam, meskipun dulu di Blora juga banyak saudara yang muslim, tapi nggak begitu kemudian ingin tahu lebih dalam tentang Islam gitu, karena lingkungan saya mungkin Islamnya juga yang masih menurut saya mungkin Islam abangan gitu ya, jadi kayak ya sholat kadang iya kadang enggak gitu. Jadi saya nggak ada ketertarikan karena saya cuma berpikir itu orang Islam juga katanya harus sholat 5 waktu juga nggak sholat gitu kan. Terus kemudian sering dapat masukan gitu kan, kayak Islam tuh agamanya keras, kasar kan gitu. Terus habis itu nabinya suka hobinya kawin gitu kan, poligami gitu loh. Nah jadi sama sekali nggak ada bayangan kalau kemudian untuk masuk Islam gitu loh, karena dari agama sebelumnya kan kemudian memang yang ditekankan kan agama kasih gitu kan, yang nggak suka berkarakan dan sebagainya kan gitu. Jadi karena lingkungan seperti itu jadi kurang tertarik gitu kan. Jadi kemudian setelah pindah ke Solo pindah ke Solo itu kemudian beda, atmosfernya beda. Meskipun masih sekolah, tapi kemudian kalau pas siang istirahat itu mesti tuh teman-teman tuh pada ke musola sholat, nah kayak gitu. Nah kemudian dari lingkungan itu sendiri terus beda kan. Dulu waktu di Blora kan apa mungkin sayanya yang nggak gagas atau gimana, tapi saya melihatnya kayaknya lebih pada rajin-rajin yang di sini gitu loh. Nah kemudian saya kenal sama temen gitu kan, dia juga muslim, laki-laki gitu kan, dan kemudian ada ketertarikan seperti itu. Nah jadi awalnya saya juga mikirnya nanti dia yang ikut saya kalau kemudian mungkin ke tahap selanjutnya seperti itu. Cuman ternyata dicoba, ternyata kok juga nggak bisa gitu, nggak bisa. Kemudian jadi pada akhirnya saya memutuskan, ya mungkin kalau orang bilang cinta monyet ya, cuman nggak tahu, saya nggak ada kepikiran untuk main-main memang meskipun saya masih muda gitu kan. Terus saya cuma akhirnya gini, oke saya belajar dulu tentang ini gitu kan, tentang Islam gitu kan. Kalau saya cocok, ya saya akan kemudian ikut kamu. Tapi kalau enggak ya udahlah, mungkin bukan jodohnya kan gitu. Tapi kemudian ternyata setelah saya pelajari lebih dalam, waktu itu sudah ada internet, meskipun ya masih belum secanggih sekarang ya, tapi sudah ada. Jadi saya 2009 ya sekitar. Jadi masih internet masih 3G mungkin ya, masih 3G 2G itu. Nah itu saya mulai Islam itu apa, nabinya siapa, nabinya seperti apa kayak gitu. Menurut saya tetap bandingan dengan agama saya yang sebelumnya, karena kok nabi-nabinya kok sama ini namanya, nenek moyangnya sama nih gitu loh. Nah kemudian ada satu poin yang kemudian saya rodok tanda tanya itu kan, di Islam ada Nabi Isa kan? Iya betul. Tapi Nabi. Iya Nabi. Nah sedangkan di Nasrani kenapa itu jadi Tuhan? Jadi Tuhan. Kan gitu. Walaupun dia bilang konsepnya Trinitas ya, dalam artian
Ya itu kan cuma sebutan gitu kan, Allah Bapa Roh Kudus. Tapi yang pasti kan ya Isa itu waktu datang jadi manusia ya manusia, tapi dia sebenarnya Tuhan. Nah itu yang saya kemudian tanda tanya, loh kenapa bisa jadi Tuhan? Sedangkan di agama Islam dia diakui memang nabi, rasul, utusan Allah gitu kan. Tapi bukan Tuhan, dia bukan Tuhan gitu loh. Terus Nabi Muhammad pun kedudukannya sama gitu loh. Dia juga manusia, utusan Tuhan gitu loh. Dia nabi tapi yang terakhir kan gitu. Jadi setelah Isa ada Nabi Muhammad lah. Kenapa kok di Kristen kemudian nggak mau tahu tentang ini gitu kan? Nah jadi kemudian saya pengen tertarik lebih dalam itu. Di Islam mengakui gitu kan Isa itu nabi, tapi kenapa di Kristen itu jadi Tuhan? Ya Protestan. Saya cukup aktif sih sebenarnya. Jadi ikut choir juga gitu kan. Saya ikut pemudanya itu juga cukup aktif gitu kan. Jadi saya dulu kalau misalkan suruh debat gitu kan antara Kristen, Islam gitu kan semangat banget saya gitu. Oh, aktif dulu? Iya, jadi saya aktivis juga gitu kan. Nah cuman terus ketika saya belajar itu kan yang dulunya saya kira Nabi Muhammad itu nabi yang kemudian suka perang ini dan itu gitu kan, yang pokoknya negatif itu ternyata kisahnya nggak seperti itu setelah saya pelajari lebih dalam, karena dulu kan benar-benar nggak mau tahu ya saya. Setelah kemudian dicari infonya kan kebuka gitu loh. Oh ternyata Nabi Muhammad itu opsi perang itu opsi terakhir. Betul. Gitu loh. Kemudian riwayatnya beliau ketika kemudian berdakwah pun itu juga nggak sing mulus-mulus gampang-gampang aja gitu loh. Jadi melalui intinya melalui apa yo, hal yang juga ya sama lah kayak yang dialami Nabi Isa juga. Jadi semua nabi kan memang punya kemudian hambatan-hambatannya dalam kemudian berdakwah gitu loh. Jadi nggak kemudian langsung gitu kan, intinya nggak mulus gitu loh. Terus masalah nikah lagi itu kan juga setelah kemudian istri pertamanya meninggal gitu loh. Jadi itu pun wahyu ya, dan ada kemudian tujuannya, yang dinikahi siapa, ada kemudian tujuannya yang nyuruh Allah sendiri kan kayak gitu. Jadi bukan semata nafsu ya, ini yang seperti itu. Jadi dari situ terbuka, oh ternyata dulu pemahaman saya tentang Nabi Muhammad itu salah gitu loh. Ternyata beliau juga akhlaknya mulia sekali gitu kan. Beliau kemudian nggak yang seperti digembar-gemborkan seperti itu. Jadi setelah mengenal itu, kok saya terus dalam hati itu kayak grek gitu loh, kayak ya mungkin ini yang benar. Selama ini saya mungkin masih perjalanannya masih stuck di Isa gitu loh. Saya belum kemudian memang belum tahu tentang Nabi Muhammad gitu loh. Nah, terus setelah itu saya perdalam lagi masalah Al-Quran, kitab sucinya. Ternyata Al-Quran itu dimanapun dari dulu sampai sekarang nggak berubah, original teksnya ada kan gitu. Kalau yang Bible itu kan udah aslinya kan bahasa Ibrani. Tapi nggak ada mana, kan langsung terjemahan semua, dan infonya juga ternyata redaksinya kadang berubah-ubah gitu loh. Nah makanya kan dari situ ya ini logis juga nih kalau memang Al-Quran ini yang menjaga Allah sendiri, karena udah dari tahun berapa begitu kan, kemudian redaksinya masih sama, teksnya masih sama kan, seperti itu. Nah itu dari segi kitab sucinya juga bisa dihafal. Nah padahal setebal itu kan gitu. Nah itu kalau bukan memang Allah yang jaga, memang untuk mujizatnya Nabi Muhammad mungkin ya dikasih Al-Quran sama Allah itu kan memang ya itu gitu loh. Terus ternyata ajaran-ajarannya juga baik gitu loh. Sholat 5 waktu itu ternyata juga ada, ternyata setelah ditelaah ada manfaatnya juga. Kemudian tidak ada ajaran Islam yang kemudian suruh memusuhi orang, suruh kemudian mendolimi orang, sama sekali nggak ada. Adapun kemudian konsekuensi hukum ini dan itu sudah kemudian memang dirancang sedemikian rupa, jika kita perdalam ya hukuman itu wajar gitu loh, sah-sah saja gitu loh. Misalkan kayak kan katanya kejam nih, masa mencuri potong tangan kan gitu kan. Ya, tapi semua memang harus ada konsekuensinya. Kalau misalkan nggak digituin, orang nggak akan kemudian kapok ya. Orang ada hukum seperti itu aja kadang nggak kapok kan, seperti itu. Apalagi kalau nggak dikasih hukuman seperti itu kan gitu loh. Jadi saya rasa Islam itu udah komplit gitu loh, paket komplit. Memang agama yang diturunkan untuk mengatur kehidupan dunia ini biar jadi baik gitu loh. Dan tidak hanya untuk manusia ya gitu loh, untuk alam semesta kan gitu. Kita juga berarti banyak lah yang diatur dalam Islam. Lama-lama kan saya belajar itu kan ternyata
ya subhanallah gitu loh, paket komplit banget nih Islam nih gitu loh, kayak gitu. Tapi saya yang baru mendalami itu baru 2018 akhir sih. 2018 awal ya? 2018 akhir. Awalnya itu saya cuma yang penting saya syahadat gitu kan, saya tahu ini benar nih, nabinya ini benar, dah fix, saya yakin gitu kan. Nah saya syahadat, saya sementing sholat 5 waktu, saya kemudian berhijab, dah. Yang penting itu dulu. Jadi lain-lain tuh saya nggak begitu mendalami memang gitu kan. Yang penting poin-poin itu yang pokok-pokok. Nah baru 2018 akhir saya lebih mendalami lagi ya kayak gitu. Memang segala sesuatu itu mungkin bagi orang lain buruk ya, mungkin bagi orang lain buruk. Tapi ternyata dari keburukan itu ada hikmah gitu kan. Jadi waktu itu kan istilahnya kan saya pacaran ya. Nah intinya kan titiknya itu kan diajak putus karena beda agama. Oh dulu yang jadi suami kan dulu sekarang udah mantan ya, soalnya udah sempat nikah gitu kan. Jadi mantan suami itu teman SMA itu kan Islam. Nah saya kan Kristen ya, nah waktu itu kan kelas 2 kan, saya udah bilang gitu kan, kita beda, dia nggak apa-apa kan gitu kan, nggak apa-apa gitu kan, aja gitu kan. Nah kok tahu-tahu kelas 3 itu kok malah ngajak putus karena alasan agama gitu kan. Ya saya nggak terima dong gitu loh. Masa kita janjinya dari awal kan nggak seperti ini, katanya nggak apa-apa, dari awal kan udah tahu saya Kristen kan gitu kan. Terus habis itu akhirnya itu tadi saya ngalah belajar itu tadi. Nah belajar nggak butuh waktu lama sih, saya kemudian akhirnya waktu itu bulan apa ya lupa, udah lama. Jadi mungkin juga doa ayah sambung saya ya. Itu waktu itu posisi waktu naik haji waktu ayah di Mekah itu sih saya syahadat gitu loh. Jadi ya nggak tahu, mungkin doanya ayah juga di sana, saya juga nggak tahu. Ini alhamdulillah pokoknya karena motivasinya awalnya karena itu kan hal buruk tuh, pacaran kan hal buruk, nggak bener kan gitu. Tapi ternyata kalau saya nggak seperti itu, mungkin kalau nggak mau diputus itu tadi, saya nggak ada kepikiran mau nyari tahu tentang Islam. Betul. Gitu. Jadi alhamdulillah karena kemudian ada konflik itu, saya jadi pengen tahu nih tentang Islam kan kayak gitu. Jadi dari situ akhirnya kelas 3 akhir itu saya memutuskan oke, saya syahadat. Alhamdulillah kan lingkungan ada kiai juga kan, mesti kayak kampung itulah, langsung dibimbing, langsung diajari tentang hafalan-hafalan kayak gitu, baca tulis Al-Qur'annya, tapi baca tok sih, yang lebih nulis saya nggak bisa. Nah jadi langsung diajari privat gitu ya. Alhamdulillah sekarang ya udah bisa gitu. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan yang gimana, meskipun saya dulu Kristen, karena semua udah Islam dulu, jadi nggak ada hambatan apapun. Cuma kan sempat didelik dulu karena waktu itu kelas 3 akhir kan, ujian kan, nggak mungkin saya kemudian ujian terus saya bilang udah Islam, saya nggak tahu pelajarannya gitu loh. Jadi ya disembunyikan dulu dari teman-teman. Tapi setelah kemudian masuk kuliah kan udah free kan, nah saya langsung berhijab. Jadi saya masuk kuliah terus saya udah jilbaban, udah sama teman-teman yang lain-lain itu kan yang Kristiani kan, ketika misalkan dulu diajak ke gereja saya alasan luar kota lah, inilah itulah gitu. Jadi saya hindar terus, itu saya sudah masuk Islam.